teduh. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Hanya Dialah yang akan kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Arti kehadiran-Mu selalu, terima kasih Tuhan Yesus. Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk melawat setiap kami. Oh, Kau di sini Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu dekat kepada Engkau. Kami percaya Tuhan Kau senantiasa selalu menyertai kami. Kemanapun kami berada Tuhan, Kau tak selalu ada. meninggalkan kami. Kami sungguh
Kau memegang tangan mempunyai kami. Tuhan yang begitu besar, Amin. Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang yang berkuasa. ajaib, Terima kasih Yesus. Kau yang berkuasa. Tiada sepertimu, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Oh, Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya boleh tertanam di hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau pulihkan kami. Dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh berjalan sesuai rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sembunyikan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa ya, yang menceritakan tentang sebuah keyakinan kita bahwa baik saat kita di gunung sukacita maupun di lembah duka cita, Tuhan selalu bersama kita dan rancangannya adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hari ini sahabat-sahabat Saat Teduh, kita akan melanjutkan tentunya pembacaan Alkitab kita. Hari ini ayatnya cukup banyak ya, dan akan dibacakan oleh Ibu Sulis pada Lukas pasal yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?" Lalu orang itu menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan,
mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini, bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak," katanya kepada mereka. "Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi." Kata mereka, "Tuhan, ini 2 pedang." Jawabnya, "Sudah cukup." Di taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur?
bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, inilah kuasa kegelapan itu." Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yesus di hadapan mahkamah agama, dan orang-orang menahan Yesus, mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Haleluya, puji Tuhan. Ayatnya begitu banyak, tapi saya percaya, kami sangat percaya Tuhan, Roh Tuhan bekerja dan menyatakan banyak hal pada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan izinkan kami sedikit tambahkan ya dalam renungan hari ini. Saya akan ajak kita melihat pada bagian ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 sampai mungkin ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dengan cepat. Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu,
di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar dan yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua. Perhatikan, semua, persis semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ini sangat menarik? Coba saudara bayangkan, kalau saudara pada waktu itu jadi murid-muridnya Yesus. Belum tentu saudara mau melakukan apa yang Yesus katakan. Karena perintahnya cukup aneh. Pergi, nanti kamu akan ketemu orang yang bawa kendi. Ikuti. Wah, kalau zaman sekarang kita melakukan itu, bisa-bisa kita dikira seorang pencuri, bukan? Masuk ke rumahnya lagi. Lalu tiba-tiba disuruh tanya ke orang itu. Di manakah ruangan yang disediakan untuk Yesus dan murid-murid, ya, guru dan murid-murid melakukan perjamuan Paskah. Hal-hal yang disuruh oleh Yesus itu sesuatu yang secara nalar tidak mudah untuk diikuti. Perlu iman, kepercayaan yang teguh, orang-orang yang mau melakukan begitu saja dengan penuh percaya. Kalau tidak, saya yakin pasti banyak pertanyaan di sini. Guru, kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Tapi kita lihat bahwa murid-murid melakukan saja apa yang Yesus perintahkan. Walaupun mungkin mereka tidak mengerti. Perhatikan ya, mungkin mereka tidak mengerti mengapa Yesus suruhnya seperti itu, tetapi mereka melakukan saja seperti yang Yesus katakan. Maka mereka, dikatakan pada bagian ayat 13, menemukan semuanya seperti yang Yesus katakan kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa dalam Alkitab terkadang ada perintah-perintah Tuhan yang mungkin menurut kita tidak masuk akal. Mungkin ada perintah-perintah Tuhan yang menurut kita tidak sesuai dengan keadaan kita saat ini. Mungkin ada di antara saudara sekalian, ibu-ibu yang selama ini sudah mengalah pada suaminya yang jahat, atau suami-suami yang mengalah pada istrinya yang jahat. Lalu firman Tuhan katakan untuk tetap mengampuni, tetap mengalah. Dan itu tidak masuk di pikiran saudara. Karena di pikiran saudara, semakin saya mengalah, semakin saya hancur. Semakin saya mengampuni, dia tidak berubah. Dan banyak perintah-perintah lain dari Tuhan yang tampaknya bertentangan dengan logika kita, pemikiran kita, maupun keadaan kita. Tetapi dengar baik-baik. Yang perlu kita lakukan hanya satu, yaitu percaya dan melakukan tepat seperti yang Yesus perintahkan kepada kita. Maka akan tiba saatnya saudara melihat firman Tuhan tidak pernah salah dan Allah berkuasa menjaga agar tidak ada satupun dari firman-Nya yang gugur. Haleluya. Mari karena itu di renungan saat teduh hari ini, saya mengajak saudara dengan teguh kokoh terus menjadi pelaku-pelaku firman. Sekalipun mungkin firman itu tampaknya tidak sesuai dengan logika berpikir saudara. Tampaknya tidak sesuai dengan keadaan saudara. Tapi percayalah, firman Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat kebenaran firman yang baru saja kita akan dengarkan dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu Bapa. Tolong jadikan kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang bergerak melakukan firman-Mu. Sekalipun mungkin terkadang tampaknya tidak sesuai dengan logika kami, tidak sesuai dengan pemikiran kami, tidak sesuai dengan pendapat orang-orang di sekitar kami, tampaknya tidak sesuai bahkan dengan keadaan kami. Tapi satu hal, kami mau belajar percaya bahwa Engkau tidak pernah salah. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menjaga agar tidak ada satupun dari firman-Mu yang gugur Tuhan.
Karena itu kami percaya, Tuhan tolonglah kami, berikan kami kepercayaan yang teguh kokoh Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa. Buat teman-teman yang belum percaya Yesus, saudara-saudara belum percaya Yesus, mari kita akan doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Kebaikan kasih-Mu, Yesus. Terima kasih, Yesus. Segala kemurahan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami agungkan Engkau di dalam hidup kami. Biarlah setiap mulut kami senantiasa mengagungkan Engkau Tuhan. Segala hormat dan kuasa hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang teraniaya dimanapun berada ya Bapa. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan senantiasa melawat hamba-hamba Tuhan yang teraniaya ini. Engkau berikan kekuatan ya Bapa. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Biarlah imannya makin hari makin kuat karena melihat, karena merasakan begitu besar kasih yang Tuhan curahkan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, senantiasa Engkau lawat hamba-hamba Tuhan ini. Berikan kekuatan-Mu, berikan sukacita kepada hati dan pikiran mereka senantiasa ya Bapa. Dan juga kepada jemaat-jemaatnya yang digembalakan, dan juga jemaat-jemaat semuanya Tuhan, kami serahkan saat ini ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Biarlah Bapa sendiri yang melawat keberadaan mereka. Biarlah Bapa sendiri yang senantiasa melihat dan senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan, baik secara jasmani maupun rohani mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa berkati jemaat-jemaat semuanya di dalam kehidupan anak-anaknya, pertumbuhannya, pendidikannya, pekerjaannya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa berserah kepadamu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang dihadapi, segala persoalan, segala pergumulan yang ada Tuhan, bencana alam yang terjadi, oh Tuhan, kami yakin itu adalah seizin-Mu. Tapi Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas semua yang terjadi. Kami percaya, tolong Tuhan, tolong Tuhan, kemuliaan-Mu yang akan muncul. Tuhan Yesus, tolong kami senantiasa. Tolong bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami senantiasa boleh berdiri kokoh di
bawah naungan atas kaki-Mu kota Tuhan. kami. Engkau senantiasa melawat kami. Engkau senantiasa memberikan kedamaian sejati di dalam bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus tolong senantiasa. Tuhan Yesus senantiasa melawat bangsa kami. Oh Tuhan Yesus, biarlah lewat tangan-tangan yang memberkati kami, lewat tangan-tangan aparatur yang ada saat ini Tuhan, biarlah mereka senantiasa mempunyai kerinduan untuk mengasihi rakyat kecil, untuk mengasihi rakyatnya semua Tuhan. Dan terlebih Tuhan, mereka senantiasa mempunyai roh yang takut akan Engkau Tuhan. Amin. Tuhan Yesus beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga semuanya boleh memimpin dengan baik, semuanya boleh senantiasa boleh bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami senantiasa merindukan kedamaian ada di dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, penyertaan-Mu kepada kami saat ini, hingga saat ini terus kami rasakan ya Bapa. Kami juga teringat pada hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, di pedesaan, dimanapun berada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, apabila mereka mengalami hal-hal yang tidak baik Tuhan, kami mohon Kau campur tangan senantiasa. Amin. Amin. Kau berikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap permasalahan yang dihadapi ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami merindukan semuanya boleh makin hari boleh makin bersatu Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan ini. Bolehlah kami digembalakan dengan baik dan makin baik di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terus sukacita Kau berikan kepada kami semuanya Tuhan. Di dalam pengiringan kami kepadamu, kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat dokter, suster, obat-obatan yang itu merupakan perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami saat ini bersatu hati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan bagian-bagian tubuh yang lemah saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan setiap pertolongan tidak akan berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih yang tak teringa kami ucapkan kepadamu ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini buat saudara-saudara kami yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan yang membuat mereka senantiasa jatuh dalam dosa dan jatuh dalam dosa lagi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami saat ini bersepakat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami boleh merasakan begitu kebebasan ini, boleh merasakan kuasa-Mu hadir di tengah kehidupannya. Begitu merasakan betapa Engkau sungguh mengasihinya, betapa Engkau sungguh melawat hingga saat ini dalam kehidupannya ya Bapak. Amin. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Dengan penuh ucapan syukur kami, semua doa ini hanya kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segalanya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan persilakan kita ya berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya.
Puji Tuhan. Kita akan tutup saat teduh kita hari ini ya. Tuhan, tiada kata lain selain terima kasih. Kami kembali boleh saat teduh dan kami sangat berbahagia. Karena saat-saat bersamamu itu memang yang paling istimewa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan beraktivitas. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.